Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh perhitungan sambungan pipa seri yang menghubungkan dua kolam tandu. Konstruksi seperti gambar, sifat-sifat pipa G 9,8 meter per detik kuadrat, beda muka air 6 meter, berapa debit pengaliran, dan gambarkan garis energi serta garis tekanan. Apabila minor losses diperhitungkan, minor losses itu kehilangan energi kecil. Nah, gambarnya seperti ini, sifat-sifat karakteristik pipa ada di gambar. Penyelesaiannya, satuannya disamakan, satuan yang tidak sama apa? Satuan diameter. Diameter itu satuan dalam perdagangan biasanya dibuat dalam in, sedangkan panjangnya dalam meter. Nah ini untuk bisa dihitung dalam satu hitungan harus satuannya disamakan dalam meter semua. Jadi in dijadikan meter, satu in itu 2,54 cm. Kalau jadikan meter berarti 0,0254. Di 1 sama dengan 9 in, sama dengan 9 kali 0,0254 sama dengan 0,2286. Demikian pula D2 dan D3. Kalau dijadikan meter 0,4064 meter untuk D2 dan 0,3302 meter untuk D3. Nah, hitungannya hitungan pertama itu pipa pertama. Pipa pertama itu dari kolam ke pipa itu terjadi kontraksi, perubahan diameter, perubahan tampang aliran. Tampang alirannya kolam menjadi pipa, diameternya D1. Maka terjadi kontraksi namanya HC1. HC1 rumusnya KC kali P1 kuadrat per 2G. Nah, kalau ditulis yang benar seperti ini. Tetapi saya menulis secara langsung karena kelamaan kalau menulis seperti ini, sehingga saya tulis langsung HC1 sama dengan setengah kali P1 kuadrat per 2G. Kemudian HF1 ini juga mestinya nulisnya seperti ini, HF1 sama dengan F1 kali L1 per D1 kali B1 kuadrat per 2G. Nulisnya seperti ini, tapi saya tulis langsung biar mudah. Karena ini harus pakai equation lama. Nah, 0,025 kali L1-nya 75 dibagi D1-nya 02286 B1 kuadrat per 2G. Nah, ini harusnya nulisnya bukan 9,8 tapi G saja. Jadi sama dengan 8,33 B1 kuadrat per 2G. Per 2 per G. Bukan 9,8 ya mestinya. Masih G supaya mudah. Kemudian hukum kontinuitas itu aliran ini aliran permanen, jadi Q1 sama dengan Q2 karena seri. Seri itu sambung-nyambung, pipanya hanya satu. Nah, Q1 sama dengan 2, akibatnya Q1 itu apa? Q1 adalah A1 kali P1, Q2 adalah A2 kali P2. Jadi disamakan menjadi, kalau kita membutuhkan P2 menjadi P1, berarti P2 sama dengan A1 per A2 kali P1. Jadi nanti persamaannya adalah P1. Nah, A itu apa? A itu P kuadrat per 2G. Nah, A1 per A2 berarti P kuadrat per 2G per 4 per untuk yang 2, untuk yang 1 ini indeksnya 1, untuk yang 2 indeksnya 2. Jadi yang P dan per 4-nya bisa dihilangkan, saling membagi. Sehingga tinggal D1 kuadrat per 2 per D2 kuadrat. Kalau P2 kuadrat, nah, seperti yang ini di atasnya ini P2, kalau kuadrat berarti ini jadi D1 per D2 kuadratnya dikuadratkan lagi pangkat 4. Jadi D1 per D2 pangkat 4 kali P1 kuadrat. Nah, sekarang gunanya di mana? Gunanya ini HE2. HE2 itu P1 min P2 dikurung dikuadratkan per 2G.
Nah, P2-nya itu D1 ini D1 per D2 D1 per D, ini 1 kuadrat per D2 kuadrat ini jadikan dalam P1, P1-nya keluar, P1-nya keluar jadi kuadrat per 2G. Nah, jadi kalau dihitung sama dengan ini 0,89987 P1 kuadrat per 2G. HF2-nya juga ini masukkan F2 0,16, L2 60, D2-nya 0,4064, P2 per 2G. Nah, ini yang depan ini kalau dihitung sama dengan 2,362205. Sedangkan yang P kuadrat per 2G ini jadikan P1. Berarti harus di D1 kuadrat per D2 kuadrat dikuadratkan atau D1 per D2 masing-masing pangkat 4, D1 pangkat 4, D2 pangkat 4 kali P1 kuadrat per 2. Sama dengan kalau ditulis dihitung sama dengan ini 0,2366487 P1 kuadrat per 2G. Nah, sekarang itu pipa 2, sekarang pipa 3. Pipa 3 itu pipanya dari besar mengecil. Kalau pipa 2 tadi dari pipa 1, pipa 2 itu membesar. Kalau membesar terjadi perlebaran. Kalau mengecil, kontraksi. Kontraksi berarti HC dari pipa 2 ke 3 itu terjadi kontraksi. Nah, AC-nya setengah, P3 kuadrat per 2G. Nah, P3-nya diganti P1 lagi. Menjadi D1 kuadrat per D3 kuadrat atau langsung pangkat 4 juga boleh. Nah, ini kalau dihitung ketemu 0,11489 P1 kuadrat per 2G. HF3-nya sama rumusnya dipasang rumus saja, kemudian P3-nya digantikan P1 sama D1 pangkat 4 D3 pangkat 4 P1 kuadrat per 2G. Kalau dihitung ketemu 1,18964 P1 kuadrat per 2G. HE3 itu apa? Dari pipa, ini kan ada di pipa 3 itu ada 3 kehilangan. HC3 itu saat pipa 2 ke pipa 3, HF3 itu sepanjang pipa, panjangnya pipa tergantung panjangnya pipa. HE3 itu saat dari pipa keluar ke kolam, itu terjadi diameter D3, pipa 3, kemudian diameter kolam yang dianggap lebar tak terhingga. Sehingga kecepatannya 0. Nah, sehingga persamaannya, kehilangan energinya P3 kuadrat per 2G itu aja. Terus ini dijadikan P1 lagi. Jadi kalau dihitung 0,297 P1 kuadrat per 2G. Kenapa kok dijadikan P1? Supaya bisa dihitung P1-nya. Jadi semua persamaan kehilangan energi dibawa ke P1 semua. Supaya bisa dihitung P1-nya. Ya, contohnya ini. Delta H itu apa? Perbedaan muka air. Perbedaan muka air berapa? 6 meter. Nah, terdiri dari apa? HC1, HF1, HE2, HF2, HC3, HF3, dan HE3. Nah, itu kalau jumlah tadi itu 11,50393 P1 kuadrat per 2G. Itu sama dengan 6 meter. Jadi, sama dengan meter berarti P1 sama dengan 2G kali 6 per 11,50393. Kalau dihitung 10,2226. Jadi P1 sama dengan akar 10,226 meter per detik. Nah, itu berarti debitnya adalah A kali V. A-nya 1/4 V kuadrat 1/4 VD kuadrat kali A. 1/4 VD kuadrat itu kali A kali V. 1/4 VD kuadrat itu ruas penampang A. V-nya 3,1973.
meter per detik. Nah, kalau dihitung ketemu 131 liter 0,16 liter per detik atau 0,313116 meter kubik per detik. Nah, kemudian setelah ketemu debit ini kita harus menggambar garis tenaga dan garis tekanan. Nah, tadi ada HC1 sama dengan setengah kali P1 kuadrat per 2G. Nah, P1 kuadrat per 2G kita hitung dulu, ketemu 0,4346. Jadi, HC1 ini dikalikan tadi 0,4346, ketemu 0,2608. HF1 kalau dihitung ketemu ini 4,34663 meter. HE2 kalau dihitung 0,4693. HF2 kalau dihitung ketemu 0,1233 meter. HC3 demikian juga dihitung, HF3 dihitung, HE3 dihitung, semua dihitung. Kalau ini dijumlah, ini harus ketemu 6. Kalau tidak 6, salah. Nah, jadi harus ketemu 6 karena ngitungnya dari 6 ya ketemu 6 lagi. Kemudian ini digambarkan. Nah, gambarnya ini HC1. Ini harus ada, harus diperlihatkan HC1. Jadi dari muka air di kolam A turun HC1, turun sedikit. HC1 besarnya berapa? Ini skala perbandingan saja, tidak harus diukur skala beneran, tidak. Tapi skala perbandingan. Ada HC1 kecil. Kemudian HF1. HF1-nya dari sini tarik mendatar. Kemudian turun, ini HF1. Nah, setelah HF1 nanti ada HE2. Ini pas perlebaran ini. Turun lagi besarnya HE2. HE2 berapa diukur tadi? Skala perbandingan. Kemudian ini tarik mendatar. Turun HF2 turun sampai sini. Nah, kemudian ini ada kontraksi turun dari HF ini HF2 turun ke HC3. Ini kontraksi ini HC3. Nah, HC3 kemudian tarik mendatar dari HC3 ini telah turun tarik mendatar. Nah, ditarik ke bawah itu HF3. Nah, F3 masih di garis merah ini, garis putus-putus merah. Garis putus-putus merah. Terus ada HE3. HE3 ini HE3. Jadi dari pipa 3 kemudian masuk kolam. Berarti ada kehilangan energi HE3. Besarnya berapa tadi dituliskan di sini. Nah, jadi ini totalnya delta H. Delta H ini 6 meter. Nah, kemudian ini kontraksinya vena kontrakta di sini. Ini pas maksimal. Ini PC1 kuadrat per 2G. Dihitung berapa PC1 kuadrat per 2G. Kemudian yang ini P1 kuadrat per 2G. Yang ini P2 kuadrat per 2G. Yang ini P3 kuadrat per 2G. Ini PC3. Nah, PC3 kuadrat per 2G. Nah, semuanya sudah tergambar. Jadi yang diminta sudah tergambar. Sampai gambar ini mudah-mudahan dapat dipahami untuk belajar mengerjakan soal dan membuat video kira-kira videonya seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.